We are now in the forest, in the middle of nowhere. I'm going to take you to the shooting of Modus Anomaly. Hello, please help me. I don't know what happened. Help me! Help! Menurut keyakinan dan metode masing-masing, kita mulai. Modus Anomali ini idenya muncul pada waktu film kita yang pertama, Pintu Terlarang. Saya sama Joko waktu syuting, Joko udah pernah cerita. Bisa dilihat juga di dalam filmnya ada satu jalan yang menggunakan nama Modus dan Anomali. Joko sudah menceritakan ke saya bagaimana jalan ceritanya, dan dari situ saya sudah tahu gitu bahwa Modus Anomali adalah suatu cerita film yang menarik, yang edgy dan mempunyai alur cerita yang menurut saya masih original dan fresh gitu. Kalau gue bikin film dari awal sudah gue rencanain mau bikin film apa aja, dan setiap film gue ada hubungannya. Jadi ada hint untuk next movie-nya apa. Gue biasanya nulis skenario itu di kepala dulu tuh. Kalau Modus Anomaly mungkin dari tahun 2006 udah di kepala gue. Jadi ketika nulis typingnya sendiri, ngetiknya sendiri ke kertas tuh cuma 2 minggu. Action! Pertama pas gue dikasih skenario, abang nyuruh gue lo baca malam-malam. Lo ruangan gelap, ada lampu aja satu buat baca skenario itu. Akhirnya gue coba kan, terus nggak bisa tidur. Kayak kepikiran gila gimana bikin bentuk nih karakter. Terus kok ceritanya horor banget, yang baca aja tuh kayak tegang juga gitu ya, bener-bener oh my god nih gila nih cerita bener-bener gokil. Kevin, yang pada belum makan. Wah, mataharinya keren nih. Nasinya udah datang. Joko gila. First time I read it, gila. I thought it's a mindfuck, and itu aja udah membuat gue sangat-sangat senang aja. Karena sebelumnya udah pernah nonton film-film abang, then there's always like a twist, and there's always clues. Jadi aku ambil reference dari Pintu Terlarang gitu. Wah, kayaknya ada clue-clue gini. Jadi kayak coba untuk nyambungin. Wah, ini. Dari awal gue dikasih skenario cuma setengah, terus udah mulai gila penasarannya gitu, baru dikasih full. Tapi ceritanya asik, simple tapi menarik buat ditonton, sekaligus membuat orang selalu menerka-nerka. Pertama kali baca, seperti biasa berpikir bahwa ini salah satu cerita gila dari Joko Anwar. Bacanya tuh deg-degan gitu. Tapi setelah akhirnya terus kita masuk ke proses reading, kita semakin gila lagi gitu. Ternyata ini, ternyata itu gitu. Banyak banget ohnya gitu. I'll give you a shot. This is a commercial. I got you too, baby bro. So can you? Come on. It was very confusing at first, but again, after watching Joko's previous movies, they were all actually confusing. And then reading the script of Modus Anomaly was just like, well, it took me like 3 times to actually understand the whole script. It's not one of those things that's confusing because it's nonsensical or anything. It's just, it took a lot of time to put all the pieces together, and once you saw it, it was just like, wow, this is really cool. Kita berdua udah baca berapa kali tetap aja nggak ngerti, soalnya twistnya banyak banget kan. Terus pas reading bareng-bareng baru dikasih tahu detail-detailnya sama Bapak, baru kita ngerti. Dad, what are you doing?
I am making a movie, a reality show. There's no drama here. We're very peaceful. Dad, you're still here? Uh-huh. Jason, show him. Let me. Terus terang sih waktu persiapan tuh cukup intensif banget. Yang kita bicarain itu selain dari konsep kamera itu sendiri dalam pergerakan, framing, itu juga ke warna dan gaya lightingnya kayak gimana. Dengan teknologi yang ada sekarang ya dan makin murah, itu saya bisa membuat beberapa eksperimen dengan footage yang saya bikin sendiri. Mungkin waktu kita lagi reki, mungkin waktu kita lagi workshop, sampai kita ketemu satu formulasinya dan itu ketemu waktu kita test cam. Kalau diperhatiin dalam film-film itu shotnya nggak terlalu banyak, tapi panjang. Dan kalau diperhatikan juga itu kadang-kadang saya ada sebagai pemainnya, kameranya, kadang-kadang saya ada di belakang pemainnya, kadang-kadang saya mengikuti pemainnya, kadang-kadang pemain mengikuti saya. Jadi kadang-kadang peran si kamera itu berubah-ubah di beberapa scene itu. Ada yang bersama dia, ada scene yang jauh dari dia, terpisah, ada scene yang mengantisipasi dia, ada scene yang dia mengantisipasi kita. Kita dalam arti ini kamera atau penonton nantinya. Pastinya kan setelah kami membaca skrip itu, kami mencoba untuk berdiskus dengan Bang Joko. Sebenarnya apa sih dari item kayak misalnya darah apa sih yang ada di lantai gitu, darah yang udah 7 jam menggenang di lantai, jadi harus dibuat agak sedikit kehitaman misalnya kayak gitu. Action! Hello? Hello, please help me. I don't know what happened. Calm down, sir. Could you tell me your name? Hi, honey. When are you coming home? I'm done here. I'll be home tonight. Okay. See you, love. Bye, honey. Hello? Who's that, Mom? Open up! Ini adalah set rundown hut. Ukurannya emang dibikin sempit 4x4. Jadi si karakter ini karena ketakutan dia menemukan sebuah tempat persembunyian. Setnya kita ensembling di Jakarta, terus di sini cuma knocking down aja. 2 hari 2 malam selesai. Alhamdulillah. Tired only after a few strokes, and he would have to quit while thinking. Tantangan yang paling besar selama syuting itu pertama karena camera worknya dari awal memang kita mau desain sangat dinamis dan kita bikin sedemikian rupa sehingga para penonton berada bareng-bareng si karakter utamanya menyelesaikan misteri-misteri yang dia
temui sepanjang film. Ada beberapa shot yang kita ambil panjang banget, ada satu shot yang 12 menit. Gue merasa kalau misalnya ada potongan di situ, itu kayak emosi terputus. Terus terang sepanjang sejarah saya dilahirkan, saya baru pertama kali bikin scene sepanjang itu dan itu handheld gitu. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan karena konturnya juga nggak rata, dia di hutan, gelap, yang nuntun saya juga sampai terjatuh-jatuh segala macam gitu kan. Cuman ya alhamdulillah, ya menurut saya sih kita cukup berhasil sih bisa mencapai itu. Saya salut sekali dengan kru Modus Anomali karena walaupun medan yang berat dan sangat luar biasa gitu ya, hujan, panas, terus udah gitu kerja dari pagi sampai subuh. Namun semangat untuk memproduksi satu film yang baik itu tinggi sekali gitu. Jadi masih juga bercanda, masih juga ketawa, dan kekompakan dan kekeluargaannya luar biasa, dan masing-masing departemen memberikan yang terbaik dari mereka. Itu yang saya salut sekali gitu. Juga para pemain terutama Rio Dewanto yang hampir 10 hari terus lari, terus beradegan fisik gitu ya. Tapi dia selalu siap. Cut. I wanna go home, please. Efek I khususnya. miss my mom and dad. Efek khususnya. I hate this project. I hate Justru Joko. ini bukan pakai alat nikah. Tantangan paling besarnya ketika gue harus lari-larian di hutan gitu ya. Mungkin masalah stamina juga. Jadi sebelum proses syuting banyakin lari, banyakin olahraga untuk supaya jangan tiba-tiba ini proses lagi syuting terus tiba-tiba berhenti cuma gara-gara gue kecapean atau gue apa gitu kan. Untuk masuk ke dalam karakter John Evans juga menurut gue agak susah karena itu jauh dari kehidupan gue gitu. Terus gue harus nenteng-nenteng kamera gitu sambil lari, becek baju kotor, terus harus acting juga, nangis. Action! Oh God! Capek bos, parah. Suruh acting lari sambil megang kamera. Adegan tikus yang paling gue inget. Gue gak takut sama tikus ya, cuman kayak geli aja gitu ngeliat bentuk tikusnya warna abu-abu jelek gitu, terus kayak kotor. Di perut. Di perut. Kalau di perut geli sumpah. Di perut gimana di perut? Kalau Rio Dewanto takutnya tikus sama laba-laba, kalau gue cuma laba-laba. Tantangan buat gue sih laba-labanya itu kalau di hutan. Gue sempet jatuh tuh karena dikejar laba-laba, laba-labanya segini. Manual fokus. Ini kan kamu pakai di sini. Operator, what's your emergency? Hello? Hello, please help me. I don't know what happened. Calm down, sir. Could you tell me your name? Hi, honey. When are you coming home? I'm done here. I'll be home tonight. Okay. See you, love. Bye, honey. Hello? Who's that, Mom? Open up!
awal, yang kita taruh adalah suara asli yang kita ambil dari hutan pinus. Ternyata suara yang asli begitu kita taruh di film itu bagus, tapi ada beberapa yang kurang mendukung film. Dari segi sound design yang lain, misalnya Foley, kita Foley langsung di hutan pinus, harus benar-benar mengikat gambar, suara, adegan, artistik semuanya. Jadi tantangan yang cukup sulit, walaupun di satu lokasi dengan pemain yang hanya satu orang, tapi gimana kita membuat penonton percaya bahwa ini suasana yang dirasakan oleh tokoh di dalam film ini. Tiarap, ntar peluru nyasar men. Kita tadi masih berpikir film ini musiknya konvensional gitu ya. Pas editingnya kita lihat, ternyata spot musiknya sedikit sekali gitu ya. Terus ternyata Joko punya ide lain buat film ini untuk musiknya gitu. Ini film bikin musiknya yang jangan berpikir ekspektasi orang gitu. Jadi yang kita banyak pakai unsur sound design di film ini, kayak dari mesin-mesin berat kita sampling lalu kita jadiin beat. Terus juga di sini semua sound itu detailnya itu sangat berpengaruh dan harus kedengaran banget. Mungkin karena itu juga jadi musiknya juga spotnya juga nggak bisa terlalu banyak. Kerjasama dengan para kru dan cast di Modus Anomali. Kok kayak nggak syuting ya, kok kayak piknik jadinya, karena happy banget gitu. Beberapa kali kita syuting, kita mulai jam 6 pagi, terus selesai jam 6 pagi, keesokan harinya juga pernah, 24 jam syuting. Tapi kita ketawa-ketawa aja, dan cuaca juga sangat luar biasa kan. Beberapa hari hujan, kita harus shoot adegan malam, tapi sudah hampir pagi, tapi hujan, tapi semua kru-krunya ketawa-ketawa aja, jadi kita juga happy, nggak pernah stres ya. Macho man. We are now in the forest in the middle of nowhere. My wife, brilliant idea for a holiday. The kids gonna go ballistic. They don't eat food these days. They eat Wi-Fi. Do something, Benjamin. Do the Douglas. Guys, do the Douglas. That thing. What's Douglas? It's Dougie, Mom. Oh, the Dougie. Sorry. We are now in the forest. So this is the Terus kalau untuk harapan gue sendiri, gue pengennya ya film ini juga bisa dibawa untuk internasional, untuk membawa nama negara kita juga gitu, untuk bisa melihat Indonesia juga bisa menghasilkan sebuah karya film yang memang patut dibanggakan gitu. Jadi itu sih harapan gue. Gue berpikir bahwa film yang low budget tapi dibikin dengan baik, gue percaya sebagai suatu keharusan ya, karena penonton kita nggak banyak. Harapan gue untuk Modus Anomali, gue kepingin penonton mendapatkan pengalaman sinematis dalam bioskop. And I think kayaknya Modus Anomali bakal jadi sebuah pengalaman sinematis yang menyerupai roller coaster. Menurut saya kalau lagu itu adalah bonus sih sebenarnya. Tapi kalau film ini selesai, untuk saya itu udah satu kepuasan tersendiri. Jadi ekspektasi saya dalam film ini selesai dalam bentuk matang sesuai dengan apa yang udah kita desain sebelumnya. Modus Anomali ini merupakan kayak semacam ujian buat saya pribadi dan Nata Pictures gitu ya, bahwa kita bisa mendatangkan lagi satu bentuk entertainment kepada penonton Indonesia yang worth it untuk ditonton gitu. Kalau dilihat dari hasil akhirnya sih saya cukup puas dan cukup percaya bahwa film ini akan mendatangkan
angin baru lagi gitu untuk sinema Indonesia. Kumpul semua, kumpul. Kelilingin lampu aja. Di lampu. Rio di bawah tetap. Rio di bawah dikubur lagi. Itu yang mana sih? Manusia Anwar itu tantangan. Fantastic. Gila. Roller coaster. I want to say awesome. Wicked. Fantastic. Fun to watch. Fuck it. Fun. Iya, goblok sih. My pressure working. Let's rap party. Wih, pesta rap ya? Pesta rap.